Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gitu sih? Aneh banget emang. Abis apa? Abis seharian kerja jadi begitu. Iya, Mas. emang agak PA dikit. Agak PA dikit ya. Oke. Oke lah teman-teman ya. Selamat bergabung kembali. Yoi, episode berapa ya? Episode ke-28. Gila Udah mau 30 ya. nih Mas ya. Woo! Ingat loh, kita udah season 2 loh, belum bukan season Cepet 1 ya? lagi. Udah season Oke, 2, oke. episode 28 ya. Terus kemarin ada yang DM gue tuh. Apa tuh? Katanya, Bang, kok gak nyanyi lagi? Asik. Nanti ya. Soalnya dulu gue cerita dikit nih. Oke, silakan. Soalnya dulu waktu SMA gue ini ya punya band coy. Mau so, Ada bencong. Bukan. Namanya DB. Apa tuh? Dirty Blood, nah, darah kotor. Seriusan? Itu nama band gua. Dubur band kali. Iya, anjir. Seriusan Dirty Bob. Iya, benar, lu punya band Masir dulu dong. gua. Jadi gua salah satu anggota band juga, walaupun megang mic doang. Megangin. Oh, vokalisnya gini, maksud megangin. Iya, soalnya gua bisa nyanyi, makanya gue Tuh. kayak anak gawang gitu megangin doang. Oh. Aduh, sedih amat ya. Udah itu aja. Udah sih. Oke. Nama band gua keren itu loh. Ikut tarik suara. Tarik tambang. Keren gak band gua? Dirty Keren. Blood. Dirty Blood. Ini beneran ada? Darah kotor. Ini beneran ada. Iya tapi udah bubar. Begitu nama itu keluar langsung bubar. Karena nama penyakit. Masa band namanya darah kotor? Udah ikut deh, wash blood, cuci darah. Duh bahaya itu. Oke. Yo. Masuk ya. Selamat datang untuk kalian di episode ke-28 ini. Yoi. Kita akan membacakan dua cerita dari dua pendengar yang berbeda. Mantap. Dan cerita yang pertama kita akan kita cerita ke dua dulu kali maksudnya. Yoi. Dua Karena dulu lah. kita umpetin highlightnya dulu seperti biasa. Biasa. Nah, cerita yang pertama ini dari seorang teman kita yang bernama Riko Pamungkas. Widih. Ini jago main bola berarti. Itu Bambang Pamungkas. Oh ya maaf. Ini jago main bola berarti ini. Yoi. Ini Riko Pamungkas, dia ceritanya itu tentang penghuni pabrik. Anjay. Maksudnya karyawan yang Bukan. Oh iya kira yang mes di situ. Bukan. Penghuni pabrik ya. Jadi Bukan. ceritanya pendek ini. Jadi ini kita kita selipin ke episode ini ceritanya pendek oke, nih. oke, Ini Mas Riko ini tuh dari satu daerah apa maksud? Gimana sih? Bekasi. Oh my gosh. Oh my Aduh. gosh, ya. Kita kata- It's my lovely Village. Oke, gue kasih tahu nih ya, di Bekasi itu sebenarnya tempatnya sejuk. Sejuk. Ya, kalau habis hujan tapi. Semua juga iya. Karena bilang banyak debu gitu kan. Kesannya kalau panas gitu. Kesannya kalau ngomongin Bekasi tuh orang nganggep sebelah mata banget ya. Yoi. Padahal Bekasi itu apa? Sebenarnya itu hiding heaven itu. Surga yang tersembunyi. Oh. Yoi. Kalau lo cari di Google nih, ketik Bekasi. Not found. Mohon maaf, belum terdaftar. Itu dulu ya. Oh, dulu. Sekarang udah bagus cuy. Oh, Ya bagus. udah banyak mall-mall gede ya kan. Mall yang ada eskalatornya itu udah banyak tuh. SMB ya. Terus Iya. ya emang agak panas dikit, ada debu gitu. Kadang-kadang kalau naik motor nih bukan kelilipan debu doang. Itu serpian beton udah terbang. Oh, juga oke. Kayak lu nyetir motornya mesti ngelak-ngelak gitu ya. Yoi. Tapi sekarang udah metropolitan lah, udah Metropolitan. keren banget lah, udah macet. Oh, Kesel gua. tapi kalau misalkan satu daerah itu kotor berdebu itu berarti kita harus bersyukur karena sedang ada pembangunan besar-besaran. Iya betul. Dibangun cuy. Betul. Yoi. Oke, jadi cerita kedua adalah dari Mbak Devi. Ica? Bukan Ica. Oh, bukan. Devi yang lain ya? Another Devi. Oke. Ini Devi yang kemarin itu kirim cerita juga masuk. Oke. Terus Apa namanya? Ceritanya yang mana tuh? lupa kan lu? Lupa juga. Yang tua gua lu apa gua nih? Emang masuk ingat? Enggak juga sih. Oke. Itu ya yang apa Mbak Devi yang ini loh, yang Instagramnya Sayu Sendu. Oh. Nah, Itu ayunan yang senyumnya sampai kuping itu Iya, ya. itu. Gue inget itu mah. Apa yang kakaknya ngeliat kan yang ada apa? Cantik, yang ada cewek cantik. Cewek cantik tapi senyumnya sampai kuping. Nah, itu ya cerita dari Mbak Devi Oh, Sayu itu Sendu. dia ya, Sayu Sendu ya. Iya, Mbak Sayu Sendu ya. Nah, ini Sendu ada kepanjangan itu. Apa tuh? Seneng duit. sayunya apa? Bini gua juga itu. Sayu tuh mata sayu. Oh, mata sayu. Sayu asem. Sayu asem aja. Sikat. Sikat. Bawel mulu kita nih. Gak ada pesan berikut. Oh iya, oke langsung aja masuk ya. Oke. Pakai headset kalian. Pakai headset kalian. Matikan lampu. Matikan lampu. Keluar dari rumah. Oke. Kubur ari-ari. Enggak ya. Oke, absurd. Udah. Kita langsung tangkap pengerian saja teman-teman. Oke, tangkap Semoga pengerian. dapat memuaskan hasrat horor kalian untuk malam ini. Oke. Stop samsam. Bareko. Selamat mendengarkan. Mantul.
Kembali lagi teman-teman I'll be back. bersama kita di Sersan Horor Seram tapi Santai. santai. Kita sudah sampai di episode ke-28 ya maksudnya, dan kita akan membacakan cerita dari Mas Riko dulu ya. Dari Mas Riko Pamungkas. Nih, Mas Riko kirim ceritanya ini via email. Mungkin ceritanya memang pendek, tapi To the point nih. to the point, dan ini epic. Penampakannya epic banget. Yoi. Nah, udah demen yang kayak gua nih, orang tua tuh to the point aja. Kalau kau belibet-belibet lupa. Ya kan? Yoi. Nah, penghuni pabrik judulnya maksudnya. Ada judulnya nggak nih? Oh, penghuni pabrik. Pabrik. Nah, Pabrik apa namanya? petasan. Bahaya banget ya. Oke, terus Penghuni pabrik tuh bayanginnya tuh orang-orang yang kerja di situ tinggal di mes, bukan ya? Bukan. Wah, penghuni temennya sendiri. Itu pekerja pabrik. Oh iya benar. Oke. Nah, dia bilang gini, Assalamualaikum Bang Sul dan Mas Kevin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Riko dari Bekasi Utara. Oke. Bang Sul Bekasi apa? Gua Bekasi Barat. Oh Barat. Udah Dia apa? Bekasi Utara kayaknya. Berarti jauhan dia. Jauh dia di atas itu kayak deket Garut. Oh enggak ya. Garut sih sono lagi ya anjir ya. Dia lebih jauh lah pokoknya lah. Kayaknya aku nggak di geografi aku masih bener nih. Jadi masih Kalau dia Garut kan di sono. dekat Garut. Kalau Bekasi Barat itu lebih dekat ke Tasik. planet Namek. Ayo lagi. Siap. Yuk, terus Aduh, nah dari Bekasi Utara panggilnya Iko. Iko. Uwais. Mantap, jago silat. Nah, jadi ini Mas Iko Uwais ini Bukan. bukan. Di sini saya ingin menceritakan pengalaman horor teman saya. Oke. Jadi Mas Riko ini punya teman. Jadi di satu teman ini adalah pernah kerja di satu perusahaan di Cikarang. Oke. Cikarang tuh daerah mana ya? Sama, itu daerah Bekasi udah sonoan lagi, namanya Cikarang. Tuh nggak bisa diintar-intarin tuh. Harus Karena harus Cikarang. juga. Sekarang. Dapat kan? Wih, mantap. Cikarang. Maaf nggak bisa disebutkan perusahaannya. Ya jangan. Ya, nggak apa-apa. Masih aktif ya. Teman saya posisi kerjanya ini di bagian warehouse atau Gudang. Nah pada saat itu teman saya masuk shift malam, udah sedep nih. Shift malam, dan kejadian itu sekitar jam 2 subuh kalau soalnya. Oke. Jadi temennya itu disuruh sama bosnya itu untuk mindahin barang ke tempat lain. Oke. Pakai forklift maksudnya. Yo, berat pasti barang gede. Berat. Hmm. Pakai forklift gitu. Dan setelah memindahkan barang itu tepat di depan itu ada sosok. Itu the point banget ini. Anjir. Sosok Kayak basa-basi. nggak pakai basa-basi. Oke. Nih, Bentar, gue takut dulu. belum. Belum. Dia mindahin barang depannya langsung ada jebret gitu aja ya. Udah. Sesosok makhluk hitam berbulu bertaring dan sosoknya besar sekali, sebut saya Genderuwo. Udah pasti. Kenapa ya? Mereka tuh populer banget ya. Populer banget sih parah. Oke. Setelah melihat sosok itu, teman saya langsung lemes dan langsung muter balik forkliftnya. Oh, bayanginnya sih dimuternya apa ngedrift gitu jadi. Gitu terus barangnya pada jatuh semua. Kalau kebayang gitu, kalau gue nggak, forkliftnya diangkat. Itu di bawah. Taruh lagi. Digotong. Karena takut lupa segalanya. Tapi temannya bertanggung jawab, dibalikin lagi. Karena kalau aku sih pasti turun. Gue lari pakai kaki aja cepet. Anjir. Terus Terus gitu. jaraknya berapa meter, Cik? Jaraknya itu deket di depan forkliftnya persis. Tiba-tiba diri aja gitu. Itu diri aja gitu, jebret ya gitu. Ya salam. Nah, Bentuk jadi berbulu ya. dia nggak jadi mindahin barang tuh. Persingkat cerita, besok pagi teman saya itu badan langsung panas demam 2 hari. Anjir. Gitu. Udah gitu aja ceritanya. Tapi Pendek to the point. to the point, coy. Aduh, sosok itu emang Populer banget. lebih serem dari kuntilanak sih. Kenapa menurut gue ya? Karena emang Genderuwo tuh gimana ya? Perawakannya dibilang separuh monyet, separuh siluman. Karena kan berbulu. Mengintimidasi banget sih karena gede ya. Iya sih emang. Ini kalau kayak sosok-sosok ini nih ya, kalau kita dengar ceritanya itu mesti punya kekuatan yang lebih dari setan-setan biasa. Betul. Karena kayak dia tuh kayak apa? Strata paling tinggi lah gitu. Betul. Karena juga nampakinnya juga jelas banget ya karena Betul. Dan yang aku pernah bilang Mas tuh ada satu video penampakan bagus banget. Tapi aku belum ketemu namanya tuh. Lu nonton itu pas masih SMP ya. Oke. SMP apa SMK gitu. Jadi penampakan itu di Indonesia. Jadi dia itu lagi videoin rumahnya gara-gara di dapurnya itu barangnya gerak-gerak sendiri Bang Sul ya. Jadi di lemarinya itu lemari laci apa? Laci sendok gitu-gitu. Jebret. Oh, ditarik-tarik sama dia. Termosnya melayang, terbang segala macem gitu. Dia videoin gitu. Orang Indo. Orang Indo. Dan dia nggak takut ya.
dia kayak ngucap gitu, nyebut, dia sambil videoin gitu. Itu pun kualitas kameranya udah lama banget kayaknya, itu udah video lama. Gak buram kali ya. Dan pas dia itu lagi videoin keluar, lagi pindah ke ruang tamunya itu, rumahnya gede ya, mesti pindahin ke ruang tamu itu ada genderuwo lewat cuy. Sosoknya kelihatan. Oh tinggi, tapi tinggi itu nggak sampai nembus atap ya, tapi emang setinggi atapnya dia. Anjir. Nah mungkin aku udah lupa namanya apa itu ya, soalnya aku cari-cari agak susah. Mungkin teman-teman yang tahu dan pernah lihat, mungkin itu bisa share aja ke kita. Ya boleh. Lupa aku namanya apa? Lupa. Itu bagus tuh. Okay. Kenapa itu bilang nggak dibuat-buat ya? Karena benar-benar real banget maksudnya. Real banget ya. Otentik banget tuh kelihatan tuh. Nah itu sih maksudnya kalau ngomongin sosok itu ya. Gitu. Nah gimana berarti tunggu deh. Ini kayaknya dia masih kerja di pabrik itu ya, karena ada disebutin ya. Iya temannya mungkin masih di sana ya. Jadi untuk alasan tapi sih kaget cuy. Kalau gue sih pasti kaget. Lagi enak-enak naik forklift, terus tiba-tiba di depan nongol sosok itu. Masa lu shift malam gitu, jadi males kan? Kalau shift malam lagi, udah lihat gitu jadi males shift malam lagi kan lu? Iya sih. Wah, gitu anjir. Shift 2 itu emang cihuy emang ya. Tapi aku demen sih kalau misalnya shift malam gitu. Nggak pernah kerja shift malam sih, cuma aku kebayang aja suasananya tenang mungkin ya. Tenang lah. Saking tenangnya sampai muncul tuh. Iya. Begitu lagi. Begitu juga sih saking tenangnya. Aduh anjay. Oke. Dari siapa tadi tuh? Riko Pamungkas. Iko. Thank you Iko. Thank you Mas Iko. Salam Riko buat Pamungkas. Itu ya. Audi. Siapa Audi aja? Mininya Iko Wise Audi. Oh iya. Oh sama salam juga buat itu Mad Dog ya. Waduh. Yan Ruhian ya. Sama si itu Koko apa? Koko Jo Taslim. Oh iya. Koko Jo. Ini ya Koko Pandan ya. Betul. Masih rock. Sampah banget anjir. Pokoknya keren ya. Itu to the point tuh, langsung tuh ya, enggak pakai banyak kincong, bread aja depan forklift ya. Nah, Mas Riko Pamungkas kalau misalnya ada yang mau kenalan sama Mas Riko ini dia atau mau nanya lebih detail nanti kita cantum Instagramnya Mas. Kayak biasa. Seperti itu di deskripsi. Oke, langsung aja lanjut ke cerita kedua dari Mbak Devi ya. Instagramnya kita sudah tahu Sayu Sendu. Itu Mbak Devi ini suka banget di Instagram itu kita perhatiin suka posting-posting kata-kata motivasi maksudnya. Kata-kata mutiara ya. Sayu Sendu. Tapi emang sesuai namanya itu puitis banget sih. Kayak apa itu namanya kalau bikin kita semangat namanya apa namanya? Motivator ya. Nah. Kayak Mario Tempuh itu tuh. Jadi semua kata-katanya Mario Tempur ya. Golden Ways. Nah, ini tapi punya dia itu ala-ala masih motivasi tapi juga ada yang realita hidup gitu loh maksudnya. Oh, kayak curhatan gitu. Curhatan anak muda gitu loh. Kalau Bang nggak cocok sih. Anjir. Aduh. Itu dia ya. Promosi dikit. Nah, jadi unik aja. Isi Instagram unik aja. Semua cerita itu pendengar kirim cerita tuh unik. Ceritanya bagus-bagus. Orangnya lucu-lucu. Seru-seru ya. Oke. Nah, ceritanya Mbak Devi ini tuh bisa dibilang judulnya itu bikin menggugah Bang Sule karena judulnya itu aja udah ngeri. Apa nih? Bertemu 40 setan. Itu kalau di film Hollywood ada 13 Ghosts ya? Iya, tapi ini 40 Ghosts. Lebih parah ini. Aduh, langsung aja. Apes amat ini ceritanya. Nah, ini nih Mbak Devi ya. Mbak Devi kirim via email. Dia bilang judulnya bertemu 40 setan dan judul ini akan kita masukkan ke episode maksudnya. Cakep nih buat highlight nih. Keren nih. Bertemu 40 setan. Dia kirim gini maksudnya. Hai sersan bagi horor. Waduh. Kayaknya ini agak nyaru yang lain ya. Kayak kita dikombinasi sama podcast lain ya. Sersan bagi horor. Tapi boleh. Di kita. Boleh. Oke. No problemo. Nah, sersan bagi horor. Sersan horor, aku Devi lagi nih katanya. Bang Sul, aku fans garis keras Bang Sul nih. Buset. Dia tadi jontor bibir gua dah. Tapi kan untungnya bukan laki ya. Kalau fans keras Bang Sul tuh dan laki tuh dengernya gimana gitu. Jadi inget masa lalu. Mau iya. Enggak lagi. Ulang nih aja. Jangan. Lebih serem dari itu. Balik. Oke, balik ya. Terus. Jangan sampai pertemanan kita yang sudah bertahun-tahun ini rusak gara-gara Bang Sul bingung akan jati diri Bang Sul. Aduh. Lanjut. Jadi judulnya bertemu 40 setan. Jadi dia mau cerita, kali ini aku mau cerita petualangan horor aku dan 16 temanku. Ini kayaknya habis kejadian itu mandi air 7 kembang loh. Apek banget ini. Apek banget ya. 40 setan coy. 7 kembang dari 7 waterpark berbeda dari Jakarta ya.
Lu ambil dari Waterboom, Atlantis, itu gabungin akhirnya mati. Anjir ini sih kacau banget ini. Gitu ya. Ayo, Pin, sikat Pin. Siap, kejadian ini terjadi di Cirebon Timur katanya, di desaku tercinta, orang Cirebon ya. Oke. Nah, terjadi di tahun 2010 Bang Sol. Jadi waktu itu si Mbak Devi ini Mbak Sayu Sandu ini lagi lagi kelas 6 SD. Oke, kita mulai ya kata dia. Seperti biasa malam minggu aku dan teman-teman rumahku sekitar 17 orang itu. Sama dia mungkin ya. 17 orang. Memang selalu merencanakan jalan pagi di hari Minggu Bang Sol. Jadi mereka rutin nih emang agenda mingguan ya. CFD ya. CFD ya. Cirebon Car Free Day. Chicken. Oh iya, CFD ya, Cirebon apa? Kok bingung? CFD. Oh, Cirebon Free Day. Oh iya benar-benar Cirebon Free Day. Oke. Terus. Nah malamnya itu mereka janjian karena besok kumpul jam 4:30 pagi di rumah temannya. Jadi itu hari Sabtunya kita asumsikan itu hari Sabtu. Mereka rencana pagi-pagi minggunya itu mau jalan-jalan masuk nih. Oke. 4:30 mereka kumpul. Mereka janjian itu besok minggu itu 4:30 pagi ngumpul di rumah temennya dan akan mulai jalan jam 5. Oke. Terus teman-teman ini kisaran anak kelas 2 SD sampai anak kelas 3 SMP. Buset. Oh ini range-nya jauh ya. Kumpul bocah ini. 2 SD sampai 3 SMP. Campur cewek cowok ya, lebih banyak cowok sih katanya gitu. Besok paginya teman-temanku ketok jendela kamarku. Jebret gitu ya. Itu ngerusakin jendela orang. Kenceng banget kayaknya dia. Kalau mukul tuh gini nih. Enggak betul gila. Masa lu buka jendela pakai bibir? Gitu ya. Sampai tahun jebot juga gak bangun tuh orangnya. terus jebret gitu kan, jebret gitu. Nah akhirnya diketok itu jendelanya bangunin aku, kakakku dan sepupuku. Satu rumah dibangunin dia. Dan nenekku dan buyutku semua dibangunin semua. Bangun woi gitu kan. Nah kita semua kumpul di rumah temanku dan kita lihat udah jam 5 pagi. Kita pun pergi. Tracknya begini masuk. Jadi kita keluar gang rumah, kita harus belok kanan. Dan kita kalau jalan ke pulang itu kita masuk gang dari arah kiri. Semoga kalian ngerti, berarti muter ya. Muter. Kita jalan lewat 2 kecamatan. Kira-kira berapa kilometer lah ya. Perjalanan kecamatan capek juga ya. Perjalanan dimulai. Mencari kitab suci. Sunggokong dong. Nah singkat cerita, jalanan yang kita lalui itu jalan yang menghubungkan antar desa. Jadi itu jalan utama gitu deh di desa maksudnya. Enak nih. Enak. Desa pasti sering bau desa gitu. Seru ceritanya. Kita udah gitu subuh kali. Jadi tercium hawa dingin gitu, sejuk ya. Bau rumputnya sampai sini tuh sih. Ya anjing bau rumput. Ya. Gua ngendus bau ini nih terasi. Cirebon soalnya. Oh iya. Menghasil terasi. Oh iya. Beneran. Bercanda ya kan. Knowledge ini. Mantap. Kita jalan di tengah-tengah gitu karena jalan sepi banget. Wah ini asik banget sih masuk. Banyak rumah ya? Disuruh dia nggak bilang sih ya. Jalan utama gitu desa, jalannya sepi, katanya seru, bisa jalan di tengah-tengah. Banyak rumah berjejer di pinggir jalan, tapi lampunya remang-remang gitu deh. Ciri khas desa ya, ciri khas sama desa gitu. Lampunya 5 watt aja gitu ya. Nah sampailah kita di desa tetangga. Kita memutuskan untuk istirahat dulu di pinggir jalan. Aku dan teman cewekku duduk agak misah. Tepat di jalan depan kita ya berdua tepat di depan kita berdua itu, di seberang jalan itu ada lorong jalan maksudnya. Muat satu motor, berarti ada gangnya. Kayak gang gitu ya? Ada muat satu motor doang dan itu gelap. Panjangnya sekitar 15 meter. Panjang juga sih. Dan di ujung lorong itu ada rumah yang lampu depannya remang. Jadi kebayang maksudnya. Kebayang. Aku dan temanku itu lihat ada sosok hitam, bayangan hitam. Bapak-bapak besar banget kayak binaragawan gitu cuy. Anjir. Keker kali ya. Wali Aderai ke situ. Aderai main di Cirebon gitu. terus. Nah, jalan ke arah keluar lorong, artinya ke arah mereka ya. Kita anggap orang biasa. Kita anggapnya orang biasa. Kita ngobrol-ngobrol lah dan nggak sengaja aku lihat lagi ke arah lorong itu dan bayangan itu masih ada dengan posisi lagi jalan. Ini nggak masuk akal karena udah beberapa menit masa tempatnya masih sama. Pada posisi lagi jalan, berarti kayak di jalan tempat gitu ya. Cuy. Nah merasa nggak beres, dia minta teman-temannya jalan lagi. Kalau aku sih penasaran sih. Iya sih. Tungguin atau nggak samperin yuk gitu kan. Atau kalian lihat nggak itu? Gitu kan. Nggak lihat, baru gua kabur. Gue sih gorong ngeliat nih anjir. Kalau lihat bareng-bareng ya oke lah. Nah kita jalan lagi nih beberapa ratus meter katanya. Sampailah kita di perempatan jalan dan kita harus belok kiri. Tepat di seberang jalan itu yang kita ambil itu ada bangunan 2 lantai masuk. Lantai satunya itu studio musik, lantai 2 itu rental PS. Tapi tangganya itu ada di luar bangunan. Paham? Tangga di luar.
temanku itu cowok, temanku salah satunya itu yang cowok, salah satu teman yang cowok itu lihat ke arah bangunan itu dan melihat ada sosok berbaju putih panjang duduk di tangga menghadap ke arah tembok bangunan sambil nyisir. Kenapa kalau di desa lihat kayak gitu kan gampang banget ya? Aduh. Kita semua nengok ke situ dong. Iya, anjing. Dan semua cuy lihat 17 orang loh cuy. 17 orang tuh lihat lari semua lah. Itu udah banyak yang pengen nangis, anak-anak kecilnya minta pulang kan. Teman temannya dari 2 SD masih ada tuh ya. Oh iya, anak kecil gitu ya. Jadi semua pada lari cuy, hybrid semua. Oke. Nah beberapa ratus meter lagi kita jalan baru berani jalan santai tuh kan. Temanku dan aku ini ada di barisan belakang. Temennya ini itu ada satu temennya namanya Sari. Oke. Nah itu dia temen itu lagi iseng, tangannya lagi mainin kulit buah kuista. Bantu tau gak? Buah apa? Kuista. Kalian bisa search katanya. Kulitnya itu keras kayak batok kelapa. Coba kita search ya. Kuista, gue baru denger buah kuista. Kita search buah kuista. Oh, buah kawista apa nih? Oh, kayak sawo ya? Kayak kelapa dibilang. Iya. Oh. Itu namanya kalau sirup buah kawista. Tapi enak ya. Gue baru tahu nih. Sama nih. Ilmu juga nih. Kas rembang. Oh seginian ukurannya. Oh iya, tapi kayak batok kelapa. Tapi dalamnya empuk kayaknya. Mungkin buah eksotis yang sudah langka katanya. Coba Pin, gojekin ada nggak Pin dari Cirebon? Buset. Sampai sini abangnya buset deh, rawat inap. Oke. Kuista ya. Bisa kebayang apa ya. Namanya? Kuista. Kawista. Nah ini ya. Bisa kebayang nih buahnya segini ternyata. Wah, keren. Mungkin teman-teman yang penasaran bisa search tuh. Ya, nanti kalau kita ke Cirebon kita cari lah ntar ya. Pia patok. Duduk Garut. Terus. Nah, kebetulan banyak pohon kawista di sebelah jalan maksudnya, di sepanjang jalan. Kulitnya itu keras kayak batok kelapa katanya. Dipukul-pukulin aja jadi bunyi tok gitu kan. Nah, namanya apa? Temennya itu salah satunya ada yang cowok itu namanya Oki, itu marah cuy. Dia bilang gini, jangan ketok-ketok gitu nanti ada setan. Gitu. Nanti ada setan bustek-tek. Itu setannya itu jadi ada mitos hantu di desanya dia itu namanya setan bustek-tek. Nah, dan temennya itu langsung bilang langsung ngebuang kulit buahnya itu. Dan nggak lama setelah dibuang bunyi lagi tiba-tiba tok. Udah dibuang masih bunyi. Akhirnya temennya anjir katanya, aku dan temanku si Sari ini lari dari belakang ke depan sambil teriak setan bustek-tek gitu. Terus lari semua langsung. Nah udah beberapa meter kita jalan biasa lagi sambil panik dan gak tahu harus gimana. Karena ini pengalaman mengerikan kita pertama kali ketika jalan sampai pagi. Kita jalan pagi. Jadi mereka tuh udah sering jalan pagi, udah rutin. Cuma baru kali ini diteror nih maksudnya. Dia start jam berapa sih dia? 5. Jam 5 subuh. Iya, ya di desa masih gelap lah ya. Gue hitungin loh tadi. Udah berapa 3 sosok tuh? Iya udah 3 sosok tuh. Yang di tangga. Sama itu. Ini bus testek baru 3 nih. Iya. Kurang 37 lagi. Buset. Mungkin nanti bareng-bareng kali nih. Oke, terus. Nah di samping kiri kita itu ada kebun yang rumputnya itu tinggi-tinggi banget maksudnya. Oh ilalang. Dan tinggi tuh. Dan ada beberapa pohon. Jadi kebun itu diapit 2 rumah ya di samping kanan kirinya. Jadi di tengah-tengah kebun itu ada semacam warung yang terbuat dari anyaman bambu, saung lah ya. Oh saung. Nah, Oke. Dan tapi warung itu menghadap ke arah salah satu kebun rumah. Bukan ke arah jalanan. Okay. Anehnya lagi nggak ada jalan setapak untuk menuju warung itu. Kan yang ada hanya rumput setinggi lutut. Tiba-tiba keluar satu cewek pakai daster putih, rambutnya sebahu sambil bawa baskom. Kita penasaran dong. Kita berhenti lihatin tuh cewek. Cewek itu berdiri di depan warung. Dia mematung bener-bener nggak gerak lagi. Cuma bawa baskom dan mukanya menghadap ke arah kita. Cuma tertutup rambutnya. Dan setelah temanku perhatikan, ternyata kaki ngambang sih. Ay shit. Wah temanku teriak. Kesel gua. Temanku teriak langsung kunti gitu. Berarti udah 4 ya. Aduh ya Allah. Dan gak jauh dari situ tuh ada jembatan maksudnya. Dan saat mereka itu kita lewatin jembatan itu, semua dari kita ini tuh. Dan saat kita melewati jembatan, semua dari kita itu jatuh di jembatan dengan posisi yang sama. Kenapa bisa jatuh? Bukan jatuh ke bawah ya, maksudnya jatuh ke sandung kayak orang kesandung. Iya, gitu. Bukan jatuh ke mana, bukan jatuh ke bawah gitu. Di jembatan itu dengan posisi yang sama, tapi jatuh. Karena aku di belakang ketika melewati jembatan itu, aku nggak bisa ngerem, benar-benar nggak bisa. Alhasil aku loncatin beberapa temanku yang jatuh karena aku nggak bisa ngerem. Kita semua benar-benar panik dan bingung ini kenapa.
Kita bergandengan tangan buat dua barisan gitu, karena setelah melewati jembatan itu kita harus melewati jalan yang samping kirinya itu sawah yang nggak terlihat ujungnya. Anjing, men. Luas banget berarti ya. Gede-gede. Terus di samping kanan kiri jalan ada pohon kapas yang gede-gede. Wah, pohon randu. Oh, bahaya. Aduh, ini pohon kapas. Kapuk. Ya, dan kata dia, dan you know what, katanya, jalanan sepanjang 500 meter itu nggak ada satupun lampu jalan. Gelap cuy. Biasanya kalau malam lewat situ mengandalkan lampu motor doang. Oke. Kita semua berdoa mengucapkan bismillah. Sekarang aku pertanyaanmu begini, kenapa lu nggak balik lagi? Tapi serem sih ya kalau misalnya lu udah rame-rame nih. Kalau misalnya lu udah lewat yang lu udah lihat gitu, tapi kalau mau balik lagi itu serem loh. Iya sih. Ya. Tanggung. Kita semua berdoa dan mengucapkan bismillah. Kita nggak punya jalan lain selain harus melanjutkan perjalanan kita sampai di ujung jalan itu adalah jalan besar antar kecamatan dan udah bisa dipastikan banyak tukang becak. Bentar lagi aman nih. Iya. Terus Sekitar 100 meter kita jalan. Dari arah belakang kita itu ada lampu motor yang nyorot ke kita. Dan dia itu juga ngelakson gitu motornya masuk. Karena kita semua ngalangin jalan kan. Iya. Kita mulai ke samping dong, kasih jalan ke motor itu. Beberapa lama kok nggak lewat tuh jalan kan? Nggak lewat tuh jalannya. Nah kita semua nengok ke belakang dan nggak ada siapa-siapa dong. Loh, katanya absurd banget tuh sumpah. Masalahnya itu jalanan tunggal, nggak ada cabang kemana-mana. Anjir. Cuma lurus aja gitu ke arah mereka. Kalau nggak ke arah mereka ya balik muter balik atau apa. Cuma kan kalau muter balik pasti masih kelihatan. Betul. Dan kata dia, masa iya tuh motor nyusup ke sawah? Ini udah kita kasih jalan. Kelihatan itu motornya ya? Udah dikasih jalan masih tuh motor nyusup ke sawah. Pas yang belakang nggak ada. Nggak ada kan? Dan sama sekali nggak ada siluet orang atau motor di belakang kita. Anjir lah katanya, kabur lagi kita. Aduh ya Allah. Udah bener-bener capek banget kita jalan lagi, pagi-pagi disuruh olahraga cuy. Dan gak lama kita jalan, temennya ini salah satunya itu namanya Sam, nengok ke arah kiri jalan. Dan di situ ada tanaman kacang panjang maksudnya. Biasanya kan dikasih palang kayu gitu ya. Karena kacang panjang itu merambat. Ya, jadi ada tunjang ya. Iya, jadi ada space di tengah-tengah gitu. Nah di sana temennya itu lihat ada semacam orang-orangan sawah duduk. Duduk gitu, tapi kayak mirip manusia, cuma kepalanya gede. Astagfirullah. Kepalanya lebih gede dari manusia normal gitu ya. Anjay. Dia suruh kita semua ngelihat ke arah orang-orangan sawah itu. Dan tiba-tiba dia buka mata, warnanya merah, segede bola pingpong tuh. Yang tadi rambutnya warna hitam, tiba-tiba jadi putih. Dan tadinya nunduk, tiba-tiba nengok ke arah kita dengan mulut yang terbuka lebar. Semuanya langsung teriak, "Wow, coy!" gitu kan. Lari semua teriak, "Setan kemamang!" gitu. Anjir. Apa lagi tuh ya? Banyak banget istilahnya. Pernah denger sih, iya. Setan kemamang katanya gitu. Alhamdulillah banget keluar jalan itu ada banyak tukang becak mangkal. Jujur aku masih ragu tukang becak itu manusia, tapi alhamdulillah mereka benar-benar manusia. Oh my God. Kita ceritain ke mereka dan mereka cuma ketawa dan bilang gini, lagian kalian jam segini baru udah keluar katanya. Udah tunggu sini ya, tinggal tungguin itu sampai agak terangan. Nah di sana juga gelap soalnya. Singkat cerita, mereka sampai ke rumah dan ceritain semua ke neneknya. Nenek cuma bilang, kalian bertemu 40 setan. Itu istilah di kampungnya dia kalau ketemu banyak setan di waktu bersamaan. Kalian tadi pagi itu keluar jam 3:30 pagi. Kaget dong semuanya. Iyalah pastilah. Karena tadi tempat kita kumpul itu ternyata jamnya tuh mati di pukul 5. Jam di rumah teman itu mati jir. Udah mati dari kemarin. Mereka tuh pikir itu jam 5 padahal itu. Contohnya? Iya, jam 3:30. Oh, lebih early lagi cuy. Iya, 3:30 anjir. Oh my god. Si nenek bilang, tadi kalian tuh pergi tuh bukan jam 5 jir. Pergi 4. Cuy, kalian tuh pergi tuh 3:30 pagi jir. Gimana nggak gelap ya? Ternyata jam itu masih mati. Nah, mereka pikir tuh mereka jalan jam 5. Anjir, kita sampai rumah ternyata masih jam 5:30 pagi. Padahal biasanya tuh nyampe rumah jam 7 atau jam 8 gitu. Waduh. Katanya itu pengalaman aku dan temanku yang takkan terlupakan. Gila. Bahkan sekarang tiap kumpul selalu nyeritain kejadian itu katanya. Seru ya. Setelah itu aku trauma dan gak pernah lagi jalan pagi di hari Minggu. Mending tidur katanya. Thank you ya Bang Sul dan Mas Kevin. Oke, thank you. Maaf kepanjangan dan gak serem. Seru kok, bagus ini aja. Seru karena kayak adventure gitu ya. Iya, kesini ada, kesana lagi ada gitu ya. Semoga bisa dibawain lagi ya. Love you guys. Love you too. Love you too. Cium lu. Seru. Gila. Siapa Devi nih ya. Mbak Sayu Sendu. Gila. Keren sih. Oh, udah mana cerita yang apa? Ada step-step gitu maksudnya. Jadi kayak petualangan seru.
Tetap oke, petualangan setan ini. Petualangan setan. Walaupun nggak 40, tapi istilahnya ketemu 40 Iya, setan. Karena berurutan ya. Betul. Ketemu ini. Jam 4 pagi cuy lagi. Gara-gara jam mati tuh. Gara-gara jam mati aja tuh, gara-gara itu. Memang katanya setengah 4. Mundur sejam ya. Mundur sejam. Anjay. Harusnya mereka tuh biasanya nyampe jam 7 atau 8. Nyampe jadi jam 6, setengah 6 baru nyampe rumah. Gila sih. Oke lah, seru ya itu ceritanya dari Mbak Devi, Sayu Sendu. Nah itu masuk ya untuk episode ke-28 ini. 40 Ghosts ya. Ketemu 40 hantu. Istilah aja sih. Iya, istilah sih. Betul, tapi lokasi itu kalau masih ada pasti diburu YouTuber itu. Iya. Penampakannya estafet ya. Estafet. Yo, keren. Lu bisa bikin dari ujung jalan ke ujung jalan, kita ikutin rutenya. Dan kebetulan si Mbak Devi ini kirim rutenya dari Google Map. Dia kasih lihat, oh ini rute kita jalan dari sini sampai sini. Nanti aku tampilin. Ada juga ya. Wah, keren nih. Mantap. I love you. Mantap. Oke, itu ya. Terima kasih ya Mbak Devi ya. Udah 2 tuh. Siapa tadi itu yang pertama tadi? Yang pertama tadi yang itu Riko Pamungkas. Terus si Devi. Betul. Nah, apa namanya? Itu aja maksudnya. Kalau misalnya kalian punya cerita yang mirip atau mau mengirimkan cerita horor kalian, langsung aja dijebret ke sersanhorror@gmail.com atau mau follow juga Instagram kita ada di Sersan FM. Dan kalian yang belum klik follow di Spotify, langsung follow kita di Spotify, di Instagram dan di YouTube juga. Klik link yang ada di bio kita ya. Dan kita tersedia di Spotify, Anchor FM, Podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Penyu FM, ada di YouTube juga. Kalian cari aja semua. Kita ada dimanapun ya. Kita meneror dari manapun. Oke, terima kasih teman-teman sudah stay tune di episode ke-28 ini. Thank you. Bertemu 40 setan. Terima kasih untuk Mas Riko dan Mbak Devi yang sudah mengirim ceritanya. Bagi kalian yang ingin follow mereka, kita akan cantumin di kolom di deskripsi ya. Jadi ada salah langsung aja. Itu dia. Maaf. Kata Pamungkas. Mohon maaf ya teman-teman kalau penyampaiannya kurang atau ada kata salah, boleh kasih komen ya. Betul, kritik dan salah kita terima. Ya. Dan terima kasih juga telah menjadi bagian dari keluarga kecil Sersan Horror. Anjir, akan menjadi besar nantinya. Luar biasa. Amin. Begitu. Terima kasih ya. Sekali lagi kita akan bertemu lagi di episode ke-29. Waduh. Dan akan membawakan cerita yang lebih mengerikan lagi maksudnya. Lebih mengerikan dan lebih seru. Siap, Masul? Enggak. Siap dong. Oke, selalu siap. Sampai situ aja ya. Selamat malam. Wassalamualaikum. Wah.